Kalau manusia seperti ini dibiarkan, maka akan menjadi virus yang sangat mematikan. Virus yang lebih berbahaya dari virus corona. Ingat, agama itu bukan untuk diperdebatkan. Agama itu untuk dianut. Semoga Polri beserta jajarannya bisa menangkap Ustadz Abdul Somad dan memeriksanya. Tujuan kita untuk poinnya adalah menenangkan ketertiban sosial, ketertiban publik, ketertiban masyarakat, sehingga laporan ini tujuannya untuk kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah sekarang dasarnya itu 156A tentang KUHP, tentang penistaan agama. Sudah kita laporkan, kita akan menunggu perkembangan selanjutnya, bahwa ini sudah masuk dan penyidik sudah terima dengan baik. Kita apresiasi, kita harapkan proses hukum ini dapat berjalan dengan baik dan penegak hukum betul-betul adil. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan penghina dan penista agama yang lain seperti Yahya Waloni, Ustadz Menajem Ali, kemudian Somad, Felix Xiao, Ratih Handono? Apa kabarnya mereka? Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Kitab Bible Kristen itu bohong, tidak dilapor-lapor. Mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi bersama saya Freddy Kako. Pertama-tama saya memberikan apresiasi kepada Polri beserta jajarannya yang begitu cepat merespon keluhan masyarakat atas kasus yang menimpa Muhammad Kece beserta Yahya Waloni. Ini sungguh pekerjaan yang patut kita masyarakat berikan apresiasi. Sebenarnya bukan hanya Muhammad Kece dan juga Yahya Waloni, tapi saya berharap Ustadz Abdul Somad juga harus segera diperiksa soal ucapannya dia mengenai jin kafir yang mempermasalahkan agama Kristen. Memang kasus ini sudah terjadi cukup lama, tapi ini sangat mengganggu keberagaman agama kita yang ada di Indonesia. Berbicara mengenai agama, suku, ras, dan budaya, dan adat istiadat di Indonesia, ini memang membutuhkan pemahaman yang dinamis. Indonesia dengan negara yang luas, keyakinan yang berbeda, yang dianut warganya membuat Ustadz Abdul Somad sangat ngeyel, cerewet. Sejatinya seorang ustadz dengan kategori orang pintar dan memahami tentang agamanya justru kelihatan sangat bodoh dan ngawur dalam ceramahnya. Bagi saya pribadi, pemahaman Ustadz Abdul Somad sungguh dangkal. Saya sarankan ya jangan jadi ustadz. Kasihan orang-orang yang mengikuti ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Sebagai orang yang paham agama, kita itu dinilai bukan hanya pintar berbicara sampai berjam-jam untuk menjelek-jelekan agama lain. Kita akan kelihatan pintar atau hebat ketika kita bisa memahami atau menghargai dan menerima ajaran agama orang lain. Menghormatinya, bukan malah ngeyel dan menunjukkan bahwa kita hebat. Justru itu akan membuat kita kelihatan bodoh di mata orang lain. Lalu kata Ustadz Abdul Somad, katanya hanya menjawab pertanyaan dari jemaahnya. Hei, kamu yang katanya ustadz, jangan memalukan ustadz-ustadz yang lain. Apakah Anda kehabisan kata-kata? Atau memang Anda minim pengetahuan tentang agama? Contohlah seperti Gus Miftah, ketika beliau berceramah, adem dengarnya. Maunya ceramahnya lama karena yang disebarkannya adalah pengetahuan, kebersamaan,
dan perbedaan yang indah. Sehingga kami walaupun bukan Islam, kami sangat menghormatinya. Kami bisa tahu bahwa Islam itu seperti apa. Kami bisa tahu tata cara Islam dan semakin saling menghargai. Bukan seperti Ustadz Abdul Somad yang merasa dirinya pintar saat berceramah. Justru itu menghadirkan banyak keresahan di tengah masyarakat Indonesia. Kita masyarakat biasa ini hanya berharap bahwa hukum di Indonesia ada dan adil. Kalau manusia seperti ini dibiarkan, maka akan menjadi virus yang sangat mematikan. Virus yang lebih berbahaya dari virus corona. Ingat, agama itu bukan untuk diperdebatkan. Agama itu untuk dianut. Semoga Polri beserta jajarannya bisa menangkap Ustadz Abdul Somad dan memeriksanya.